Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara Saudara. Mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawiranegara telah mengajukan duplik. Dodi bersikeras relasi kuasa membuat dirinya tidak dapat menolak perintah dari Teddy Minahasa. Pertanyaannya, apakah teori relasi kuasa yang disampaikan dapat meringankan hukuman dari Dodi? Berikut ini ulasannya di Gelar Perkara. Kami tim penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melakukan perintah saksi Irjen Pol Teddy Minahasa adalah bukan perbuatan dalam kualifikasi bekerja sama dengan saksi Irjen Pol Teddy Minahasa. Tetapi terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya keterpaksaan dan daya paksa sebagaimana pasal 48 KUHP serta perintah atasan yang berwenang sebagaimana pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang mana daya paksa yang dialami oleh terdakwa berupa daya paksa ancaman secara psikis dan juga kendali relasi kuasa yang tidak sehat. Tuntutan 20 tahun penjara membayangi AKBP Dodi Prawiranegara, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dengan menyinggung relasi kuasa, Dodi dan tim kuasa hukumnya berharap hukuman yang akan dijatuhkan pada vonis bisa diringankan. Lantas bagaimana langkah Dodi Prawiranegara pada saat duplik hari ini? Kita nantikan jalannya persidangan. Duplik AKBP Dodi Prawiranegara menekankan ia tidak mempunyai kuasa untuk menentang atasannya, yakni Irjen Teddy Minahasa, yang ketika itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kuasa hukum Dodi, Adriel Fiari Purba, menegaskan kliennya melakukan tindakan penyelundupan sabu karena perintah Teddy Minahasa. Dodi dinilai tim kuasa hukum tidak mempunyai niat jahat dalam melakukan perbuatan yang didakwakan. Yang kesemuanya menyatakan terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum karena adanya keterpaksaan dan daya paksa sebagaimana pasal 48 KUHP dan perintah atasan yang berwenang sebagaimana pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang mana daya paksa dialami terdakwa berupa daya paksa ancaman secara psikis dan juga di bawah kendali relasi kuasa yang tidak sehat. Doktrinisasi organisasi agar mentaati perintah pimpinan dan ancaman psikologi terhadap terdakwa, sehingga terdakwa sebenarnya tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, Adriel meminta agar Dodi bisa diterima sebagai justice collaborator karena sudah bekerja sama mengungkap fakta dalam persidangan. Duplik Dodi juga menolak replik jaksa penuntut umum. Replik tersebut menilai Dodi terlibat erat dalam peredaran sabu hasil pengamanan barang bukti Polres Bukit Tinggi. Bahwa terkait tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terbukti. Kami tim penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melakukan perintah saksi Irjen Pol Teddy Minahasa adalah bukan perbuatan dalam kualifikasi bekerja sama dengan saksi Irjen Pol Teddy Minahasa. Tetapi terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya keterpaksaan dan daya paksa sebagaimana pasal 48 KUHP serta perintah atasan yang berwenang sebagaimana pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang mana daya paksa yang dialami oleh terdakwa berupa daya paksa ancaman secara psikis dan juga kendali relasi kuasa yang tidak sehat. Doktrinisasi organisasi agar mentaati perintah pimpinan dan ancaman psikologi terhadap terdakwa. Kemudian terhadap pengantaran sabu melalui Samsul Ma'arif membuktikan kalau terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara sebenarnya tidak mau berhubungan dengan sabu tersebut. Sehingga terdakwa meminta bantuan saksi Samsul Ma'arif untuk dirinya lah yang mengantar sabu tersebut ke Linda Pujiastuti. Bahwa kemudian terdakwa dinyatakan masih menyimpan sabu sisa sebanyak 2.000 gram. Merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa karena adanya daya paksa dari saksi Irjen Pol Teddy Minahasa. Karena ketika itu saksi Irjen Pol Teddy Minahasa masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, sedangkan terdakwa masih bertugas di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
Dodi didakwa membantu Teddy Minahasa mengedarkan sabu 5 kg hasil penyitaan Polres Bukit Tinggi. Meskipun sempat menolak, Dodi menyanggupi perintah dari Teddy Minahasa. Sabu yang diambil diberikan kepada Linda Pujiastuti yang kemudian menyerahkan sabu kepada Kompol Kasranto untuk dijual kepada bandar narkoba. Saat pembacaan pledoi atau nota pembelaan, Dodi menegaskan adanya relasi kuasa antara Teddy Minahasa dengan dirinya sebagai bawahan Kapolda Sumatera Barat. Sambil menangis, Dodi menyesali sirnanya karir puluhan tahun di Polri. Perintah atasan dalam institusi ini bagi dua mata pedang. Menolak perintah atasan tidak semudah mengucapkan sebuah kata. Relasi kuasa bukan hanya sekedar omongan belaka. Relasi kuasa yang berlaku di institusi kepolisian yaitu rantai komando dari atasan kepada bawahannya yang membuat saya tidak kuasa menolak yang kesekian kalinya terhadap perintah seorang Teddy Minahasa. Saya takut. Namun perasaan rasa takut saya pada saat itu membawa saya terperosok ke dasar kehidupan yang paling rendah selama saya hidup. Prestasi yang saya toreh sejak saya lulus Akpol sekelibat sirna. Saya terbawa dalam pesakitan, dihadapkan dengan permasalahan rumit yang tidak pernah terlintas sekalipun dari pikiran saya. Negara sehat. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara selama 20 tahun kepada Dodi. Tuntutan tersebut merupakan tuntutan penjara terberat di antara para terdakwa kasus peredaran narkoba ini. Jaksa menilai kedudukan Dodi sebagai Kapolres Bukit Tinggi menjadi salah satu hal yang memberatkan tuntutan. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Dodi Prawira Negara bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Samsul Ma'arif, dan saksi Linda Pujiastuti alias Adita telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawira Negara selama 20 tahun. Tuntutan 20 tahun penjara menjadi beban bagi AKBP Dodi Prawira Negara. Ia dan tim kuasa hukumnya bersikukuh bahwa ada relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Bagaimana, apakah langkah-langkah dari Dodi dan tim kuasa hukumnya bisa membawa keringanan hukuman? Kita tunggu jalannya persidangan pada saat putusan akhir. Rangga Indrajana, Leo Taufik, Kompas TV, Jakarta.